Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Shiratal Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antal rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah wa ansur 'alaina ya dzal jalali. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan yang pertama, fase Al-faslu al-awwal. Inna li jasadika 'alaika haqqun. Tubuhmu mempunyai hak, memiliki hak. Sesungguhnya li jasadika, pada jasadmu, alaika haqqun, ya memiliki haknya. Artinya kamu memiliki hak, jasadmu memiliki hak. Warada fi sanad yang nabawiyah syarifah an Aun ibni Abi Juhaifah an abihi qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazaro Salman, ada dalam sunnah nabawiyah hadis diceritakan dari riwayat Aun bin Juhaifah dari abahnya, dari ayahnya. Beliau berkata, akho an-nabi baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan, akho mempersaudarakan baina Salman wa Abi Darda, antara sahabat Salman dan Abi Darda. Fazaro Salmanu Abu Darda, lalu sahabat Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a ummat Dardai mutabadzilatan. Sahabat Salman melihat Ummu Darda, istrinya Abu Darda itu, mutabadzilah, berpakaian lusuh, gawe kelambi gombal, kese berpakaian lusuh. Faqala, lalu sahabat Salman berkata, laha marang pada Ummu Darda, saat mendatangi rumahnya Abu Darda, melihat istrinya pakaiannya lusuh sekali. Masya'nuka, maiku apa sya'nuka utawi tingkah siro, ada apa denganmu? Qolat, dia berkata, Ummu Darda berkata, aku ka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak punya kebutuhan, tidak butuh dunia. Bahasa mudahnya begitu. Laisa lahu hajatun fid dunya, gak butuh karo dunya.
Faja Abu Darda fasona'alahu ta'aman. Lalu karena apa? Bertamu ya. Nah, terus ketemu sama tuan rumahnya namanya Abu Darda. Lalu Abu Darda fasona'alahu ta'aman, membuatkan makanan. Sona'a gawe sapa Abu Darda lahu krono arai Salman ta'aman ing panganan. Faqala nuli ngucap sapa Abu Darda, kul mangano sira fa inni sak temene ingsun ku saimun kang poso. Setelah dimasakkan, sahabat Salman dimasakkan, terus disuruh dahar. Makmu, aku poso, saya berpuasa, makan ini. Ya buatkan makan, disiapkan makan. Tapi tamunya disuruh makan, dia sendiri puasa. Qala ma'ana bi'akilin hatta ta'kula. Sahabat Salman berkata, ma'ana bi'akilin, saya tidak makan hatta ta'kula, sampai kamu makan. Tamunya ini Salman sudah seperti saudara karena sama Nabi mereka berdua itu dipersaudarakan. Saya enggak makan kalau kamu enggak makan gitu. Kamu makan, saya makan, aku makan, kamu makan. Terus falamma kana al-lailu fa'akala mengkono limangan sopo Abu Darda. Lalu Abu Darda ikut makan. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yakumu faqala. Tatkala malam Abu Darda itu bangun malam. Abu Darda bangun malam, sholat malam lama. Terus sahabat Salman juga bangun malam. Yakumu mongko sholat wengi sapa Salman, faqala nuli ngendika sapa Salman, nam turu sira, fanama mongko turu sapa Abu Darda. Sahabat Salman melihat sendiri Abu Darda itu bangun malam, sholat malam terus, sampai pas sahabat Salman juga bangun, kok suwe nih, kok lama dia sholat. Diingatkan sama sahabat Salman, wis segera kamu tidur. Nah, kayak kita ya, banyak sholatnya daripada tidurnya. Ini sholat terus sampai nggak tidur. Sampai diingatkan sama sahabat Salman, diutus tidur, disuruh tidur. 6. Tidurlah, turu siro. Fanama maka Abu Darda tidur. Tsumma dhahaba yakumu faqala 6. Lalu begitu pula sebaliknya Abu Darda juga mengatakan kepada sahabatnya, kamu juga istirahatlah. Falamma kana akhirul lail qala Salmanu kumil ana. Maka ketika tiba akhir waktu malam, sahabat Salman berkata pada Abu Darda, kumil an, bangunlah sekarang. Qala lalu berkata, yang meriwayatkan tadi an abihi, fasallaya, lalu keduanya sholat, Salman dan Abu Darda. Faqala lahu Salman, sahabat Salman lalu berkata pada Abu Darda, qala ngendika lahu marang Abu Darda sapa Salman, sahabat Salman, innali rabbika 'alaika haqqun wali nafsika 'alaika haqqun wali ahlika 'alaika haqqun fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atas dirimu. Saat temene kuli rabbika keduwe pangeran sira, 'alaika tetep ing atase sira haqqun iku 'alaika melarat ing atase sira haqqun utawi hak. Sesungguhnya
Tuhanmu itu memiliki hak atas dirimu. Wali nafsika 'alaika haqqon. Dirimu juga punya hak. Wali ahlika 'alaika haqqon. Keluargamu juga punya hak atas dirimu. Iku kedue keluarga sira 'alaika tetap mengatasi sira. Iku tetap mengatasi sira haqqon utawi hak. Tuhanmu ada hak, punya hak atas dirimu. Dirimu juga punya hak atas dirimu, keluargamu juga punya hak atas dirimu. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqoh. Monggo paringa sapa sira kulli haqqin ing saben-saben kang duweni hak haqqohu ing hake kul. Maka tunaikanlah hak masing-masing. Tunaikanlah hak masing-masing. Jadi waktunya istirahat ya istirahat, waktunya ibadah ya ibadah, waktunya puasa ya puasa, waktunya tidur ya tidur. Jadi tidak semuanya itu dibuat ibadah atas nama hablum minallah, poso terus tidak pernah mokel, tidur sholat terus nggak pernah tidur, jarang sekali tidur, karena tubuh itu punya haknya sendiri. Jadi ada batas kemampuan tubuh ya, kadang ya lelah ya istirahat, tapi ya nggak istirahat terus jadi nggak produktif, kebanyakan tidur. Nah, maka lalu setelah sahabat Salman ini bertamu ke rumahnya sahabatnya yang oleh Nabi dipersaudarakan dengan beliau itu, terus melihat keadaan saudaranya seperti itu, terus melihat keadaan istrinya saudaranya Abu Darda itu sampai berpakaian lusuh. Maksudnya berpakaian lusuh itu bukan karena gak mampu beli baju, tapi karena yaitu seperti yang disampaikan istrinya tadi, akhuka Abu Darda laisa lahu hajah fid dunya. Aku gak diapa-apa karo Abu Darda. Sebagai seorang istri dia hampir nyaris tidak pernah disentuh oleh suaminya, karena suaminya ahli ibadah, wong Jawa saking ahlinya sampai ahli. Jadi ibadah terus, pas puasa terus, kalau malam bangun malam terus, kalau pagi bekerja malam bangun malam sepanjang malam terus, kalau sehari-hari siangnya puasa terus. Jadi istrinya wis gak disentuh sama sekali, sehingga istrinya, buat apa aku dandan, buat apa aku pakaian bagus, wong aku kayak tembok di rumah ini. Jadi gak ada gunanya bagi suamiku gitu, atau suamiku gak melihat aku, gak melirik aku. Nah, kemudian diingatkan oleh Salman itu bahwa keluargamu, istrimu juga punya hak atas dirimu. Dirimu sendiri juga punya hak atas dirimu sendiri. Ya, tadi saya sampaikan waktunya istirahat ya kudu istirahat. Ya, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya ibadah ya ibadah. Oke, masing-masing hak, maka tunaikanlah haknya masing-masing. Allah juga punya hak atas dirimu. Jadi orang wajib ibadah nang Allah. Jadi masing-masing tunaikanlah haknya. Sampai istrimu juga punya hak atas dirimu, anak-anakmu, ahlika juga punya hak atas dirimu. Fadzakara dzalika lahu, fa'atah nulinekani sapa Abu Darda an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Darda sowan ke Kanjeng Nabi, mendatangi Nabi, menceritakan sikapnya sahabat Salman saat berkunjung ke rumahnya. Fadzakara dzalika lahu. Abu Darda menjelaskan tentang Salman, tentang perilakunya Salman lahu pada Nabi. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, moko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sodako Salmanu. Benar, Salman itu berbuat benar. Sodako, benar sapa Salmanu, Salman. Rawal Bukhari, wah sahih ya hadisnya, pasti
Rawang riwayataken hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari fi shahihi kitab Al-Adab. Dalam Sahih Al-Bukhari bab Al-Adab. Jadi sebagai manusia kita mesti mengetahui, melihat, memahami hak-hak diri kita sendiri dan hak-hak orang lain atas diri kita. Jadi ada hak orang lain atas diri kita. Termasuk siapa? Termasuk keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita perempuan berarti suami kita. Kalau kita laki-laki berarti istri kita, itu punya hak atas diri kita. Hak diperlakukan dengan baik, hak disayangi, hak dicintai. Ya. Jadi tunaikan hak itu sesuai yang seharusnya. Memang kadang orang itu kalau sudah asik masuk gitu ibadah sama Allah, itu kalau sudah jatuh cinta, kok jatuh cintanya bukan sama manusia, tapi sudah jatuh cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sama alam, pemilik manusia, yaitu Allah. Bisa disalahkan kadang-kadang seperti itu, nggak ingat apa-apa, yang diingat hanya Allah. Tetapi Nabi pun mengingatkan kalau masing-masing orang atau orang yang ada di sekitar kita itu memiliki hak atas diri kita juga, hak diperhatikan, hak diperlakukan dengan baik. Keluarga kita punya hak untuk kita perhatikan, kita perlakukan dengan baik juga. Wa fi lafdz Tirmidzi, ya, kalau hadis dengan lafadznya At-Tirmidzi, annahu, kalimatnya begini, dalam redaksi yang lain maksudnya, sama-sama hadis sahih tapi dalam redaksi yang lain. Annahu zara Salman Abu Darda, fara'a Ummat Darda mutabaddilah. Faqala ma sya'nuki ya, bukan ma sya'nuka. Ma sya'nuki karena bertanya pada perempuannya. Qalat inna akhaka Abu Darda laisa lahu haja fid dunya. Qala falamma ja'a Abu Darda qarraba ilaihi tu'aman. Faqala kul fa inni shaimun. Ini ada yang kalimat yang berbeda ya. Qarraba ilaihi tu'aman. Kalau tadi sona'a, fa sona'a lahu tu'aman. Abu Darda mendekatkan makanan ke sahabat Salman. Faqala kul fa inni shaimun. Makanlah daharo, sama dahar aku poso. Qala ma nabi akilin hatta takula. Sama ini redaksinya. Qala fa akala falamma kana alailu daba Abu Darda liyakuma. Faqala lahu Salmanu nam. Pas malam tiba, mulai awal malam sudah bangun malam terus sampai akhirnya diingatkan oleh sahabat Salman untuk sare 6. Fanama thumma dhahaba yakumu faqala lahu nam. Fanama falamma kana inda subah, sampai kemudian di akhir lail, waktu akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, nah baru keduanya bangun, saling membangunkan untuk sholat. Qala lahu Salman kumil an faqoma fasallaya faqala ila nafsika alaika haqqan wa li rabbika alaika haqqan wa li dhaifika alaika haqqan. Nah, dalam redaksinya lafadz At-Tirmidzi itu ada kalimat wa li dhaifika alaika haqqan, tamumu juga punya hak. Lan iku kedue tamu sira alaika iku wajib ing atase sira haqqan utawi hak. Kalau di Al-Bukhari
tadi tidak ada. Kalau di lafadz at-Tirmidzi ada walidhaifika 'alaika haqqun. Wa inna li ahlika 'alaika haqqun fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Sama ini ya. Fa'ataya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam lafadz at-Tirmidzi ini yang sowan ke Nabi dua-duanya sowan Nabi. Lalu menceritakan apa yang terjadi di rumahnya sahabat Abu Darda. Fadzakara mengko nutur sapa Salman lan Abu Darda zalika mengkono hal. Di kisah itu diceritakan. Faqala, maka Nabi berkata lahu pada Abu Darda, sodako Salman. Salman itu benar, melakukan hal yang benar. Akhrajahu at-Tirmidzi fi sunanihi, kitabuz zuhdi. Zuhud. Innahu haditsun sahihun. Nah, kadang-kadang kita yang terjadi itu enggak apa ya, kalau kadung sregep gitu. Sewegep pokoknya wis. Kalau Ramadan begini ini pokoknya ngaji terus. Nanti pas keluar Ramadan ya sudah mulai surut, mulai berkurang. Nah, ini yang mesti kita berupaya terus mempertahankan itu semangatnya bulan Ramadan ya. Nah, hadis ini tidak bercerita di bulan Ramadan atau tidak di bulan Ramadan, tapi setiap apa yang ada di sekitar kita itu memiliki hak atas diri kita. Ayat tarattabu ala hadza ala haditsil Bukhari wa Tirmidzi annal jasadi haqqun. Berkaitan dengan hadis Al-Bukhari dan Tirmidzi, kita memahami bahwa annal jasadi haqqun, tubuh itu punya haknya. Saat temeniku kedua jasad hakun utawi hak. Yajibu ayyah tamma bihi kullu fardin. Di mana setiap manusia, setiap orang itu wajib memperhatikannya. Kama anna liruhi hakun, sebagaimana roh juga punya hak. Yajibu wajib apa ayah tamma yento merhatekno bi kelawan hak sapa kulo fardin kama annari ruhi kaya sak temeniku kedue roh hakon utawi hak. Jadi sebagaimana roh juga ada hak, yajibu alaihi ayyatani biha, yang wajib diperhatikan. Di setiap individu, setiap orang, kullu fardin ayyataniya, itu yajibu ayyataniya, wajib memperhatikan biha ruh. Di sehat jasmani itu wajib ya, wajib tubuh wajib diperhatikan kesehatannya. Ruhani batiniah juga wajib diperhatikan. Wa hukukul jasati allati asyara ilaihi al haditsu salatsun. Hak jasad itu dijelaskan oleh hadis. Ada 3 hak jasad yang perlu diperhatikan. Yang pertama, at-taghadhi as-sahih, wa akhdur rohah al-wafiyah, wa ityanul gharizah al-jinsiyah. Artinya apa? Hadis di atas itu kesimpulannya bahwa tubuh itu memiliki 3 hak. Yang pertama, at-taghadhi, makanan as-sahihi yang sehat. Makanan yang sehat, wa akhdur rohah, dan
istirahat al-wafiyah yang cukup. Ngalap istirahat kang cukup. Wa ityanul gharizah al-jinsiyah, nekani kebutuhan manusia, dalam hal ini kebutuhan seksual, dorongan seksual. Ya, hadis itu menjelaskan tentang hak tubuh. Jadi satu, tubuh itu wajib bagi kita memberi makanan yang sehat, tidak sembarang makanan. Ya, tubuh kita itu ada berapa sih? Ada berapa? Ya satu kan, satu-satunya tubuh yang kita miliki. Kalau tubuh orang lain ya miliknya orang lain gitu. Jadi tubuh kita ya milik kita, hanya satu ini yang akan mestinya harus diperhatikan sepanjang hidup kita. Mau diapakan? Lah, kan hari ini banyak orang itu yang memperhatikan tubuh hanya dari yang tampak saja. Misalkan wajah biar tampak cerah, didempul produk ini, wah kena apa namanya, kena rekayasa, apa kok rekayasa, orang itu banyak dibohongi oleh produk-produk yang mungkin belum bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita kalau sudah urusan merawat fisik dalam arti yang tampak, merawat muka, merawat seriusnya luar biasa. Tapi kita kadang-kadang atau seringkali bahkan ikut tidak memperhatikan kesehatan dari dalam. Apa makanan yang kita makan? Jadi gizi dari makanan yang kita makan. Kan makanan yang dimakan itu harusnya halalan thayyiba. Halal jelas, jangan memakan barang yang haram karena pasti akan mempengaruhi rohaniyah kita. Ya. Bisa kalau dalam kitab-kitab itu dijelaskan, hatinya bisa gelap bahkan bisa mati. Hati yang mati itu gimana? Tidak mau menerima nasihat. Tidak bisa menerima kebenaran, itu hati yang mati. Kalau sudah dinasehati, sudah belajar tentang yang hak dan yang batil, tapi nggak mau menerima itu namanya hati yang mati. Nah itu faktornya salah satu karena makanan yang haram. Tapi bukan hanya yang diberikan kepada tubuh kita, bukan hanya halalan, tapi thayyiban. Nah, thayyiban itu sing bagus, yang sehat-sehat. Nah, sementara kita makan itu seringkali asal makan, pokoknya kenyang, kan begitu. Kadang mulai pagi sampai malam yang dimakan tepung terus, semua bentuk tepung-tepungan. Mulai dari mie instan, pentol, cilok, tepung semua itu. Itu tepung semua. Jadi nutrisi tubuh menjadi kurang. Kalaupun kita itu tidak belajar dunia kedokteran misalkan yang bisa mengukur komposisi nutrisi yang masuk ke tubuh kita, tapi paling tidak makanan-makanan yang alami itu insya Allah bisa dipastikan baik. Ya, alami itu langsung dari alam. Apa? Sayur-sayuran itu langsung dari alam. Ya, cara masaknya harus benar juga, jangan sampai kalau hijau-hijauan, jangan sampai larut, jangan sampai terlalu matang, sehingga klorofil zat hijau daunnya jadi nutrisi dalam itu jadi hilang. Nanti masak sayur-sayur tidak terlalu matang, nutrisinya hilang. Kemudian itu harus diperhatikan. Nah, sekarang medsos itu kita mudah kok mendapatkan pengetahuan, ya kan? Nah, belajar saja dari situ, terutama sebagai seorang ibu. Bukan kok kemudian pekerjaan di dapur itu
hanya pekerjaan seorang ibu, bukan. Ya, siapapun bisa melakukan itu, bisa membantu melakukan itu, tapi al-umum madrasah itu, ibu itu laksana madrasah bagi anak-anaknya. Al-umum madrasatun idza adattaha adat sya'ban thayyibal a'raqi. Jadi umumnya keluarga itu rujukannya ke ibu. Kalau udah urusan domestik itu biasanya ibu yang paling dipercaya. Nah, saat kita menjadi orang yang paling dipercaya, jadi ratu di rumah itu, menjadi orang yang paling dipercaya, maka seyogianya kita membekali perempuan ini, membekali diri dengan banyak pengetahuan, banyak wawasan, termasuk wawasan tentang makanan yang thayyiba, yang baik. Misalnya atas nama cepat keburu sekolah, pagi mie instan. Nanti datang lagi, ibunya lagi repot apa, bapaknya juga repot apa, mie instan lagi. Nanti malam anaknya minta mie instan lagi. Terus dikasih makanan yang tidak thayyiba, ya bagaimanapun akan memperlemah imunitas tubuh. Jadi kalau yang masuk itu makannya enggak seimbang, gizinya tidak seimbang, ya, antara karbohidrat, protein itu ada dalam ikan-ikanan, kemudian sama vitamin itu ada dalam buah-buahan dan sayur-mayur. Jadi jangan dibiasakan keluarga kita, anak-anak kita mengkonsumsi vitamin instan gitu ya. Minum vitamin C, minum vitamin itu vitamin instan. Akan sangat baik langsung dari thayyiban, itu langsung dari bahannya sendiri. Jadi dibuatkan sayur-mayur. Ya, saya jadi ingat ya, dulu beberapa tahun yang lalu itu pondok itu pernah diteliti oleh mahasiswa dari Unair untuk mereka mengambil sampel urin itu pipis arek-arek pondok untuk diteliti anemia, tingkat anemia mereka hubungannya dengan makanan yang dimakan. Jadi kesehatan santri dengan makanan yang dikonsumsi. Jadi, mereka juga meneliti, saya boleh saja monggo, baik nanti untuk pondok kalau ada masukan apa yang terkait dengan makanan santri, baik. Ternyata apa? Padahal setiap hari santri itu ya sayur, kemudian biasanya tahu tempe, telur, ya, ikan juga disediakan, walaupun tidak sehari itu full ikan, tapi kan protein juga ada di tempe, ada ikan-ikanan laut, telur, daging. Tapi paling wajib itu pasti sayur, itu wajib di pondok itu. Ternyata alhamdulillah hasilnya 80% santri sehat. Sehat, dikira santri itu sakit-sakitan. Nah, tapi satu sisi makanan yang disiapkan oleh pondok itu sehat misalkan, tapi sisi yang lain jajanannya tidak diperhatikan. Nah, harus ingat innali jasadika hak. Jasadmu itu punya hak. Karena kalau sehat, maka semuanya akan positif, akan produktif. Ya, ngaji enggak males, belajar enggak males karena sehat. Tapi kalau banyak karbo yang dimakan, semuanya karbo, kerupuk itu karbo lagi. Itu minumnya es bergula, aduh, ya lemes. Jadi lemes bukan karena kurang makan, tapi karena gizi yang tidak seimbang atau makanan yang tidak thayyibah. Itu diperhatikan. Harus kita mulai dari sekarang, karena nanti saat menjadi ibu, menjadi bukan lagi jasadina hakun, li jasadina hakun, tidak lagi hanya jasad kita yang punya hak, tapi kemudian kita ada anak-anak, pasangan, suami pun begitu, laki-laki pun begitu, saat sudah menikah ada hak istri atas dirinya, ada hak istri untuk diperhatikan kesehatannya. Anak-anak yang harus diperhatikan kesehatannya. Nanti akan lebih kompleks masalahnya gitu. Nah, semua itu kita mulai dari diri kita sendiri, karena sekali lagi ibu itu madrasah bagi anak-anaknya.
Ya mungkin sekilas dilihat dipahami sayur, bagi yang di rumah nggak biasa makan sayur, sayurnya selalu dipinggir-pinggirkan gitu. Nggak pernah dimakan, padahal itu yang thayyibah, yang langsung dari alam itu yang baik. Nanti buah, sayur itu langsung dari alam tanpa diolah. Lah kalau sudah diolah menjadi makanan olahan gitu ya, misalnya ayam, sehat daging itu asli, kalau asli masih ayam. Tapi kalau sudah olahan, jadi nugget, sudah beda gizinya, jauh, nutrisinya jauh turun sudah. Diolah jadi sosis, sudah kecil nutrisi sudah. Ya, aku harus paham itu bukan sekedar enak enak rasanya, lah enak ya, bukan hanya sekedar begitu. Nah, thayyib itu yang sehat untuk tubuh. Wa yasduqu dzalika lirajuli wal mar'ati sawaan bisawa. Laki perempuan sama ya, saling memperhatikan hak masing-masing dan kewajiban masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaih wa la tunsinihi ya rabbal alamin.